Al-Fiyah versus Al-Nassr. Ronaldo assist di Global On menang 3-1. Duel delat di Al-Majah Sport City. Kedua tim sama-sama agresif dalam bermain. Al-Nassr memecah kebuntuan pada menit ke-50. Umpan Ronaldo disambut Ederson Talisca dengan sepakan keras. Talisca kembali mencetak gol pada menit ke-61. Al-Fiyah sempat membuka harapan ketika mencetak gol pada menit ke-66. Al-Nassr memastikan harapan itu saat Otavio, lewat Hussein Al-Suwais, mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-76. Berkat kemenangan ini, menempati peringkat kedua klasemen dengan 25 poin. Sementara Al-Fiyah berada di peringkat ke-11 dengan 14 poin. Juventus versus Verona, sinyalnya tua menang dramatis. Juventus versus Verona dihelat di Allianz Stadium. Juventus bermain agresif sejak menit awal, namun upaya Juventus mencari gol berkali-kali gagal. Upaya Juventus untuk mencari gol akhirnya terwujud pada menit ke-96 lewat Cambiaso. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 poin membuat Juventus kuku di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 21 poin. Verona masih ada di posisi ke-16 dengan 9 poin. Bermuni versus Drumstar. Hujan gol dan kartu merah di Rotten Pesta 80. Laga digelar di Allianz Arena. Joshua Kimmich langsung di kartu merah pada menit ke-4 usai melanggar Marvin Mehlen. Situasi menjadi seimbang saat pemain Darmstadt Josula juga diberi kartu merah pada menit ke-21. Kartu merah kembali ditelan tim tamu usai Madrid Matlica melanggar Harrigan. Pesta gol Purlinya. 8 gol bisa dilesahkan anak asuh Thomas Tuchel, masing-masing melalui Harrigan. Di menit ke-51. Leroy Sandi, menit ke-56. Jamal Mutiara di menit ke-60. Gol kedua San di menit ke-24. Gol kedua di menit ke-69. Thomas Miller di menit ke-71. Gol kedua Mupiala di menit ke-76. Dan hat-trick Harry Kane menutup pesta gol Bayern di menit ke-88. Hasil ini membuat Vermuni sementara naik ke posisi pertama klasemen Liga Jerman dengan raihan 23 poin, sementara Darmstadt tertahan di posisi ke-14 dengan baru mendulang 7 poin. Barcelona versus Real Madrid. Bellingham 2 gol, El Real menang. Laga digelar di Estadio Olympique Eloise Companys. Barcelona membuka keunggulan duluan pada menit ke-6 lewat Gundogan. Setelahnya Barcelona terus menggempur pertahanan Madrid dan tak memberikan kesempatan mengembangkan permainan. Madrid akhirnya bisa menyamakan skor di menit ke-68 lewat sepakan jarak jauh Jude Bellingham. Bellingham lagi-lagi jadi momok untuk Barcelona ketika dia mencetak gol kedua, sekaligus membawa Madrid comeback. Tambahan 3 poin membuat Los Blancos naik ke puncak klasemen dengan 28 poin. Barcelona di posisi ketiga tertinggal 4 poin. Arsenal versus Sheffield United, Nketiah hat-trick. The Gunners menang 5-0. Duel digelar di Emirates Stadium. Arsenal mampu unggul di menit ke-28 lewat Nketiah. Arsenal menambah 4 pada paruh kedua lewat Bryce Nketiah di menit ke-50. Hat-trick Nketiah di menit ke-58. Fabio Vieira di menit ke-88. Dan Takehiro Tomiyasu di menit ke-90+6. Dengan kemenangan ini, Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 24 poin, sementara Sheffield United terbenam di dasar klasemen dengan 1 poin. Chelsea versus Brentford. The Blues tumbang di kandang 2. Chelsea menyambut Brentford di Stamford Bridge. The Blues tampil dominan sepanjang laga.
Meski demikian, Brentford bisa mencuri gol di menit ke-58 lewat sundulan Ethan Pinnock. Pada menit akhir, Chelsea kembali kebobolan lewat serangan balik Brian M'B ungu. Kalah 2 membuat Chelsea turun ke urutan ke-11 dengan 12 poin. Mereka tergusur oleh Brentford yang naik ke peringkat ke-10 dengan 13 angka. Xavi yang menolak kalah, Barcelona harusnya menang imbang pun gak akan puas. Xavi terdengar kecewa dan sulit menerima kekalahan Barcelona dari sang rival, Real Madrid. Dia menegaskan bahwa Blaugrana bermain bagus dan seharusnya keluar sebagai pemenang. Ini hasil yang sangat buruk, tetapi kami memberikan performa bagus, ujar Xavi. Saya rasa bahkan hasil imbang pun tidak akan cukup bagi kami. Padahal Madrid akan cukup puas dengan hasil imbang. Selanjutnya, Muyselar tetap puji habis Eddie Nketiah usai cetak hat-trick. Eddie Nketiah yang mencetak hat-trick saat Arsenal mengalahkan Sheffield United. Sang pelatih Mikel Arteta lantas memuji setinggi langit kinerja anak asuhnya tersebut. 3 gol yang sangat berbeda yang membutuhkan banyak kualitas dan ketenangan. Dia mengalami beberapa minggu di mana dia belum mencetak gol. Dan hari ini, dia memiliki peluang dengan penampilan luar biasa dan 3 gol indah, kata Arteta di situs resmi klub. Chelsea kalah, Pochettino hanya bisa salahkan diri sendiri. Chelsea tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Usai dikalahkan Brentford, dia sangat menyesali kegagalan timnya mencetak gol dalam pertandingan ini. Hal itu diungkapkan oleh manajer The Blues, Mauricio Pochettino. Jika Anda tidak mencetak gol, Anda perlu menyalahkan diri sendiri. Jadi kami menyalahkan diri sendiri karena kami tidak berbahaya dan tajam di depan gawang. Hobi bikin Chelsea yang pas di kandang. Brentford jadikan Stamford Bridge tempat latihan kedua. Brentford menjadikan Stamford Bridge tempat latihan kedua karena hobi membuat Chelsea menjadi ampas di kandang sendiri. Kali ini, Brentford berhasil menghajar The Blues 2-0. Soalnya di sepanjang sejarah Liga Inggris, hanya Brentford yang berhasil meraih 3 kemenangan beruntun atas Chelsea di stadion tersebut. Sebelumnya Brentford melucundangi Chelsea 2-0 pada musim tahun 2022-2023 dan 1-4 pada musim tahun 2021-2022. Chelsea hobi buang-buang peluang. Satu aspek yang terlihat jelas di pertandingan ini adalah bagaimana Chelsea sering sekali membuang peluang. Chelsea tidak bermain dengan buruk di laga melawan Brentford. Mereka aktif mencetak peluang, di mana ada total 17 tembakan mereka sarankan ke gawang Brentford. Namun saking jeleknya penyelesaian akhir, Chelsea hanya 2 tembakan yang tepat sasaran, plus 1 tembakan mengenai mistar gawang. Jadi aspek ini benar-benar perlu diperbaiki segera oleh Pochettino, kata Bukayo Saka usai kaptennya Arsenal lawan David United. Kapten klub untuk pertama kali dalam karirnya saat Martin Odegaard absen melawan Sheffield United. Jebolan akademi Arsenal itu diliputi kegembiraan setelah memimpin timnya meraih kemenangan telak 5-0 atas tamunya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Anda mengenal saya dan Anda tahu dari mana saya berasal. Menjadi yang terdepan, memimpin tim hari ini sungguh luar biasa. Saya kehilangan kata-kata. Sulit untuk menggambarkan perasaan ini, sungguh luar biasa. Saya menikmatinya. Itu adalah pengalaman yang berbeda, ujarnya kepada situs resmi klub. Tidak dijagokan di derby Manchester, Manchester United justru memiliki peluang menang. Legenda Arsenal, Paul Merson meyakini, apabila Manchester United memiliki peluang untuk menang di derby Manchester melawan rival sekota mereka, Manchester City. Jika kedua tim itu bermain dengan performa mereka belakangan ini, maka City akan menjadi pemenang, ujar Merson. Namun perlu diingat, apabila pertandingan ini adalah derby yang dilaksanakan di Old Trafford. Selain itu, fans United akan mendukung tim mereka sepenuh hati. Skuad asuhan Erik ten Hag ini, meski tak dijagokan, akan menjadi tim yang berbahaya di laga kali ini, tegas Merson dilansir dari Sky Sport. Kenapa Carlo Ancelotti tarik paksa tangan Vinicius Junior saat kontra Barcelona? Ada momen di penghujung laga saat Carlo Ancelotti menarik tangan Vinicius Junior untuk membantunya cepat keluar lapangan permainan pada menit ke-90+5. Ketika Madrid sudah unggul atas Barcelona, Ancelotti pun putuskan untuk mengganti Vinicius, Lucas Vazquez,
yang akan menggantikannya sudah siap di pinggir lapangan. Akan tetapi ada usaha mengulur waktu dari Vinicius. Ia tampak berjalan lambat dan coba membuat Casturbace memprovokasi supporter Barcelona. Ancelotti terlihat tak sabar dengan aksi Vinicius. Alhasil, pelatih asal Italia itu segera menarik tangan pemainnya itu dan memaksanya segera keluar, sehingga laga bisa segera dilanjutkan. Kecanduan cetak gol di Real Madrid, Jude Bellingham sampai bikin Carlo Ancelotti geleng-geleng. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengaku terkejut dengan banyaknya jumlah gol Jude Bellingham. Bersama El Real, tambahan 2 gol membuat Bellingham kini telah mengkoleksi 13 gol dari 13 pertandingan di lintas kompetisi. Kami semua terkejut dengan banyaknya gol yang diciptakan Jude. Dia benar-benar luar biasa, ucap Ancelotti seperti dikutip dari Reuters. Wajar jika Ancelotti kaget, mengingat Bellingham bukanlah seorang penyerang. Jude Bellingham lebih hebat dari Zinedine Zidane, langsung pecahkan rekor hanya dalam 5 musim. Sejauh ini Jude Bellingham telah mencetak 13 gol dari 13 laga di berbagai kompetisi. Untuk Real Madrid, hanya dalam musim debutnya, rinciannya adalah 10 gol di Liga Spanyol dan 3 gol di ajang Liga Champions. Catatan tersebut rupanya membuat Bellingham melampaui capaian legenda timnas Prancis dan Real Madrid, Zinedine Zidane. Dari 18 musim berkarir sebagai pesepak bola, Zidane hanya sekali berhasil mencetak minimal 10 gol dalam satu musim di Liga Domestik. Capaian itu terjadi saat Zidane masih bermain untuk Girondins Bordeaux pada musim tahun 1992-1993 jika dihitung dengan masa bermainnya di Birmingham City dan Borussia Dortmund, maka Bellingham sampai saat ini baru bermain selama 5 musim. Bocah ajaib, Barcelona nangis setelah kalah dan dibisikin Bellingham. Hari buruk dialami Gavi setelah gagal membawa Barcelona mengalahkan Real Madrid. Gavi tak dapat berbuat banyak untuk Barcelona. Alih-alih menolong timnya dari kekalahan, pemuda berumur 19 tahun itu malah kena ciwa dari sang juru selamat Real Madrid. Ada sebuah momen saat Bellingham melakukan sebuah gestur sebelum berbisik di telinga Gavi. Pemandangannya tak kalah menarik. Tampak usai wasit meniupkan peluit tanda akhir pertandingan. Gavi terlihat menangis sambil tepuk tangan. Cetak gol dari setengah lapangan plus hat-trick, Harry Kane pecahkan rekor di Bundesliga. Bomber Bayern Munchen, Harry Kane baru saja memecahkan rekor gol di Bundesliga. Rekor tersebut tak mampu diukir Robert Lewandowski semasa masih berkostum Bayern Munchen maupun Borussia Dortmund dengan tambahan 3 gol saat melawan Darmstadt. Penyerang berusia 30 tahun itu telah mencatat 11 gol di Bundesliga musim ini. Hebatnya kan hanya butuh 9 pertandingan untuk mencapai jumlah gol tersebut. Pencapaian tersebut membawa Kane mengukir sejarah di Bundesliga.